Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lunasi utang ibunya rela menikah dengan pria Arab malam pertama dia melakukan. Rumah sakit itu tak pernah tidur. Bau obat dan suara monitor detak jantung menjadi teman Aulia selama bermalam-malam tanpa kepastian. Ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangan. Utang pengobatan terus membengkak, sementara tagihan dari rentenir yang dulu membantu biaya operasi ayahnya mulai menghantui. Aulia, gadis 22 tahun yang baru lulus kuliah, sudah menjual cincin warisan, sepeda motor, bahkan laptop satu-satunya. Tapi semua itu belum cukup. Dunia seakan mengepungnya dari segala arah. Malam itu, saat Aulia hampir pingsan karena kelelahan dan lapar, seorang pria tinggi berjas hitam berdiri di ambang pintu kamar rawat ibunya. Tatapannya tajam, tapi tidak menyeramkan. Lelaki itu adalah Sheikh Karim, pemilik perusahaan tempat Aulia pernah magang saat kuliah. Tak disangka, pria keturunan Arab itu masih mengenal wajahnya. Dengan suara rendah dan tenang, ia membuka pembicaraan yang mengubah takdir Aulia selamanya. "Saya tahu kamu sedang kesulitan. Saya bisa melunasi semua utang ibumu, dan menanggung seluruh biaya pengobatannya, tapi dengan satu syarat. Menikahlah denganku." Kalimat itu seperti guntur di siang bolong. Aulia tersentak, matanya membelalak. "Apa? Maksud Anda bercanda?" gumamnya dengan suara serak. Sheikh Karim tak tertawa, tak juga menunjukkan senyum. Ia hanya menatap lurus ke mata Aulia, seakan menunjukkan bahwa tawarannya bukan main-main. "Saya tidak butuh istri yang sempurna. Saya hanya butuh pendamping, dan saya yakin, kamu punya hati yang kuat," ucapnya. Aulia berdiri, menggenggam ujung bajunya sendiri. Perasaannya campur aduk. Ia merasa dipermainkan oleh takdir. Menikah bukan impiannya saat ini, apalagi dengan seseorang yang nyaris asing. Tapi ibunya bisa meninggal tanpa pengobatan. Satu-satunya cara agar wanita yang membesarkannya bisa terus hidup adalah mengorbankan masa depannya sendiri. Malam itu, setelah tangisan panjang di musola rumah sakit, Aulia mengangkat wajahnya yang sembab dan berbisik pada Tuhan, "Kalau ini jalanmu, aku pasrah." Hari berikutnya, dengan hati tercekat, Aulia menandatangani perjanjian nikah siri yang disodorkan oleh pengacara Sheikh Karim. Ia tidak meminta mahar yang mewah, tak ada gaun putih, tak ada pesta. Hanya sebuah janji, bahwa ibunya akan diselamatkan. Ia merasa seperti menjual dirinya. Tapi lebih dari itu, ia sedang membeli waktu, untuk kehidupan seseorang yang paling ia cintai. Tanda tangan itu menandai akhir dari satu bab dalam hidup Aulia, dan awal dari kisah yang lebih kelam. Di balik kaca rumah sakit, Sheikh Karim memperhatikan gadis itu diam-diam. Ada sesuatu dalam diri Aulia yang membuatnya sulit untuk berpaling. Ia bukan pria kejam, tapi hatinya pun bukan tanah lapang yang bisa ditumbuhi cinta dengan cepat. Pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan takdir, dan janji yang harus ditepati. Apa yang akan terjadi malam pertama nanti? Tak satu pun dari mereka benar-benar siap. Tapi waktu tak menunggu, dan takdir tak pernah bertanya siapa yang ingin memilih. Aulia menatap bayangannya di cermin kamar hotel mewah yang kini menjadi saksi malam pertamanya sebagai istri dari pria yang nyaris tak ia kenal. Gaun putih sederhana yang dikenakan terasa asing di tubuhnya. Bukan karena bahagia, tapi karena dada ini begitu sesak oleh perasaan hampa. Ini bukan malam yang ia impikan sejak kecil. Tidak ada tawa keluarga, tidak ada peluk hangat ibu, hanya sunyi, dan ketakutan yang menyiksa. Pintu kamar terbuka perlahan. Sheikh Karim masuk, mengenakan jubah khas negaranya, dengan wajah yang tak bisa dibaca. Matanya memandang Aulia sejenak, lalu mengalihkan pandangan, seakan tak ingin membuatnya merasa. Semakin tertekan, sunyi menggantung di antara mereka, dan hanya detak jantung Aulia yang terasa memekakkan. Dalam hati, ia memohon agar malam itu segera berlalu, agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan ia lupakan saat terbangun. Tiba-tiba, Sheikh Karim meletakkan jaketnya di sofa, lalu duduk jauh dari ranjang. Ia menatap lantai sejenak,
kemudian berkata pelan, "Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Aku tahu kamu menikahiku bukan karena mau, tapi karena keadaan. Dan untuk itu, aku tidak akan menyentuhmu malam ini." Suaranya tenang, tapi Aulia bisa merasakan ketulusan yang menyusup dalam setiap katanya. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya yang pucat. Aulia menunduk, tubuhnya bergetar menahan emosi. Ia tak tahu harus merasa apa, lega, bingung, atau bahkan bersalah. Tak disangka, lelaki asing ini lebih manusiawi daripada banyak pria yang selama ini mengaku baik. "Kenapa Anda begitu baik pada saya, padahal saya bahkan tidak bisa memberikan apapun," bisiknya parau. Sheikh Karim berdiri pelan, mengambil selimut, lalu menyodorkannya pada Aulia. "Karena aku tahu rasanya terpaksa memilih, dan aku tak mau menjadi luka baru dalam hidupmu." Malam itu, Aulia tidur di ranjang dengan punggung menghadap pria yang baru saja menjadi suaminya. Tak ada sentuhan, tak ada rayuan. Hanya tangisan yang pelan, dan doa-doa yang naik diam-diam. Malam pertama itu menjadi malam pengakuan, bahwa tak semua hubungan dimulai dengan cinta. Tapi kadang, dari luka dan ketulusan, cinta yang sejati justru perlahan tumbuh. Pagi itu, cahaya matahari menyusup pelan melalui celah tirai kamar, menyinari wajah Aulia yang masih lelah karena semalaman menangis dalam diam. Ia membuka mata perlahan, meraba sekeliling, dan menyadari dirinya masih utuh, masih terjaga, dan yang paling penting, tidak disentuh. Sheikh Karim sudah bangun lebih dulu, duduk di dekat jendela dengan segelas kopi di tangan. Ia menatap keluar, seolah membiarkan Aulia memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Tak ada sapaan pagi atau senyum basa-basi, hanya keheningan yang entah kenapa terasa menenangkan. Aulia duduk perlahan di tepi ranjang. Hatinya masih kacau. Ia mencoba mencari celah untuk memahami siapa sebenarnya pria ini. Bukankah pria kaya biasanya angkuh dan semaunya? Tapi pria ini memilih menjaga jarak, meski ia sudah menjadi istrinya secara sah. Saat Aulia berjalan menuju kamar mandi, Karim hanya berkata singkat, "Sarapan sudah disiapkan di ruang makan. Tapi jika kamu ingin sendiri hari ini, aku mengerti." Nada bicaranya datar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena hati-hati. Ia memperlakukannya seperti barang rapuh yang bisa pecah kapan saja. Siangnya, Karim mengajak Aulia ke rumah sakit. Ia ingin Aulia melihat sendiri bahwa sang ibu telah mendapat kamar VIP, perawatan terbaik, dan dikelilingi dokter yang benar-benar peduli. Saat Aulia memeluk ibunya dan menangis di dadanya, Karim berdiri jauh di lorong, tak ingin mengganggu momen itu. Ia hanya menunduk, menggenggam tas kecil berisi obat-obatan tambahan yang baru ia beli sendiri. Seorang suster sempat bertanya, "Istri Anda sangat kuat." Dan Karim hanya menjawab lirih, "Dia kuat karena dia pernah kehilangan banyak hal." Malam harinya, saat Aulia kembali ke kamar hotel, ia merasa tubuhnya ringan, tapi hatinya berat. Ia duduk di sofa, menatap Karim yang sedang membaca dokumen. "Terima kasih," ucapnya pelan. Karim menoleh, sedikit terkejut. "Untuk apa?" tanyanya. "Untuk tidak mengambil apapun dariku, selain rasa hormat." Ucapan itu membuat ruangan sunyi seketika. Dalam tatapan mereka yang saling bertemu, ada getaran yang belum mereka pahami, tapi terasa nyata. Aulia tahu, ia masih jauh dari mencintai pria ini. Tapi ia tak bisa menyangkal, ia mulai mempercayainya. Di luar kamar, langit malam berselimut bintang. Di dalam hati Aulia, mulai ada ruang kecil yang tak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan harapan yang tipis tapi nyata. Ia masih seorang tawanan keadaan, tapi mungkin, untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Aulia mulai percaya bahwa Tuhan belum benar-benar meninggalkannya. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai hidup di antara dua dunia, rumah sakit tempat ibunya berjuang untuk sembuh, dan apartemen hotel mewah yang menjadi tempat tinggal barunya sebagai istri Sheikh Karim. Namun, meski secara hukum mereka suami istri, hati Aulia belum benar-benar menjadi milik lelaki itu. Yang membuatnya bingung adalah, Karim tak pernah menuntut apapun. Ia hanya hadir, dengan ketenangan, perhatian diam-diam,
dan cara bicara yang membuat Aulia merasa didengar. Suatu malam, Aulia tertidur di sofa karena kelelahan. Ketika terbangun, ia sudah berada di tempat tidur, diselimuti dengan hangat. Di atas meja, segelas susu hangat dan surat kecil bertuliskan, "Kamu bukan beban." Jangan pernah merasa begitu. Tangis Aulia pecah tanpa bisa ia tahan. Ia mulai menyadari bahwa Karim perlahan sedang menyembuhkan luka yang tak terlihat di hatinya, tanpa pernah sekalipun menyentuh tubuhnya. Namun, semakin Karim menunjukkan kebaikannya, semakin hati Aulia terasa bersalah. Ia merasa tak layak mendapat perlakuan sebaik ini dari pria yang ia nikahi karena terpaksa. Di suatu malam yang sunyi, Aulia memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Anda memilih saya?" Padahal banyak wanita yang lebih cantik, lebih layak. Karim menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Karena kamu kuat, dan tidak menjual harga dirimu meski dunia menekukmu." Itu cukup. Kalimat itu menghujam dada Aulia seperti panah yang mengenai pusat hatinya. Ia mengalihkan pandangan, takut lelaki itu melihat matanya yang mulai basah. Selama ini, tak ada yang benar-benar melihat dirinya, kecuali Karim. Tapi di saat yang sama, rasa takut menghantuinya. Bagaimana jika suatu hari Karim pergi? Bagaimana jika semuanya hanya sementara? Ia takut menggantungkan harapan pada sesuatu yang belum ia yakini sepenuhnya. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia menatap siluet tubuh Karim dari kejauhan, pria yang kini tidak lagi asing. Ia bukan hanya suami karena perjanjian, ia adalah satu-satunya alasan ia masih bisa berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, Aulia tak hanya bersyukur atas ibunya yang diselamatkan, tapi juga atas kehadiran seseorang yang diam-diam telah menyelamatkan jiwanya yang hampir mati. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela apartemen tempat Aulia berdiri dengan pikiran yang penuh. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, membawa kabar bahwa ibunya akan segera diperbolehkan pulang dalam waktu dekat. Tapi kegembiraan itu bercampur dengan kegelisahan. Aulia sadar, alasan utama ia bertahan selama ini bukan hanya demi ibunya, melainkan karena hati yang mulai diam-diam terpaut pada pria yang tak ia duga bisa ia cintai. Di balik ruang kerja, Karim tampak sibuk, tapi saat Aulia masuk, ia langsung berdiri. Ada tatapan berbeda di mata mereka malam itu, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk diucapkan. Aulia melangkah mendekat, lalu duduk di depan Karim tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangannya sendiri, gugup. "Aku ingin mengatakan sesuatu," ucapnya pelan. Karim menatapnya, "Kali ini tak ada jarak, tak ada dinding." "Katakanlah," bisiknya lembut. "Aku ingin, kita tidak hanya terikat karena perjanjian. Aku ingin, mencoba menjadi istri yang sesungguhnya. Bukan karena hutang, tapi karena aku sudah mulai." Suara Aulia tercekat. Air mata jatuh sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tapi Karim bangkit, lalu mendekapnya perlahan, dengan penuh pengertian. Tak ada ciuman, tak ada nafsu, hanya pelukan hangat yang seperti rumah. "Aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu menolak menangis. Saat dunia meremukkanmu," ucap Karim di telinganya. Dalam pelukan itu, semua tembok yang selama ini dibangun Aulia runtuh. Ia tak lagi merasa terpaksa, tak lagi merasa seperti tawanan. Ia mencintai lelaki ini, dengan tulus, tanpa syarat. Dan Karim, untuk pertama kalinya, menunjukkan bahwa hatinya bukan sekadar tempat singgah, tapi rumah yang siap menjadi tempat Aulia menetap seumur hidup. Malam itu, tanpa kata, mereka saling menerima. Bukan karena perjanjian, tapi karena cinta yang tak pernah direncanakan. Dan ketika pagi menyapa, Aulia bangun dengan senyum di wajahnya. Bukan karena semua masalah telah hilang, tapi karena ia tahu, kini ia tak sendiri lagi. Tuhan memang membawanya ke titik paling gelap, hanya agar ia bisa menemukan cahaya yang sesungguhnya. Bukan dari kemewahan, bukan dari janji-janji manusia, tapi dari cinta yang datang diam-diam, lewat hati yang dulu nyaris mati, kini hidup kembali. Ketika luka hati mulai sembuh dan cinta perlahan tumbuh, takdir kembali mengetuk dengan cara yang mengejutkan. Suatu sore, saat Aulia tengah menata vas bunga di ruang tengah,
ponsel Karim berdering keras. Biasanya, pria itu tak pernah membiarkan suara ponselnya mengganggu ketenangan rumah. Tapi kali ini, Karim berdiri kaku begitu melihat nama di layar, Amira Al-Hamdan. Aulia hanya melirik tanpa curiga, sampai ia melihat ekspresi Karim yang mendadak gelap. Beberapa menit setelah anggukan singkat dan kalimat Arab yang cepat, Karim mematikan sambungan. Aulia menunggu dengan tenang, namun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Karim tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela, memandangi langit yang mulai mendung. "Dia, wanita yang pernah hampir menjadi istriku. Dari tanah kelahiranku." Jawaban itu membuat Aulia tercekat. Ia tahu Karim pernah hidup di masa lalu yang tidak ia sentuh. Tapi ia tak menyangka, masa lalu itu masih hidup dan kini kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, Karim terlihat gelisah. Ia sering keluar rumah, menjawab panggilan dari luar negeri, dan saat ditanya, ia hanya berkata, "Ada urusan keluarga." Aulia mulai merasa asing lagi. Luka lamanya memunculkan kembali rasa takut, takut ditinggalkan, takut tak cukup berharga untuk dipertahankan. Ia kembali menulis di buku hariannya, "Apa aku hanya tempat persinggahan sementara," sebelum ia kembali ke kehidupannya yang dulu. Puncaknya terjadi saat Karim mengajak Aulia makan malam dan menyampaikan sesuatu yang mengguncang. "Amira akan datang ke Indonesia, keluargaku ingin aku kembali pada rencana perjodohan lama." Dunia Aulia runtuh seketika, nafasnya tercekat, dan rasa perih menghantam dada seperti badai. "Lalu aku ini apa, Karim? Bukankah aku istrimu? Atau aku hanya bagian dari perjanjian yang bisa kamu akhiri kapan saja?" Karim terlihat terguncang, namun tak menyangkal. "Aku mencintaimu, Aulia, tapi di negaraku, ada tekanan yang bahkan aku sendiri tak sanggup lawan sepenuhnya." Malam itu, Aulia tak tidur. Ia berdiri di balkon kamar, hujan mengguyur tubuhnya yang tak ia pedulikan. Air mata bercampur dengan tetesan hujan. Ia telah belajar mempercayai, mencintai, bahkan membuka hatinya. Tapi apakah semua itu cukup jika dia harus bersaing dengan masa lalu Karim? Cinta mungkin bisa menyembuhkan, tapi mungkinkah cinta juga cukup untuk bertahan saat dunia mencoba memisahkan mereka? Sejak malam pengakuan itu, Aulia menjelma menjadi bayang-bayang dalam rumah yang dulu terasa hangat. Ia lebih banyak diam, dan setiap sorot matanya menyimpan luka yang tak mampu dijelaskan dengan kata. Karim pun semakin jarang di rumah, membagi waktunya antara Aulia dan telepon-telepon dari keluarganya di Timur Tengah. Kehadiran Amira, wanita yang nyaris menjadi istri Karim sebelum Aulia datang dalam hidupnya, menjadi hantu nyata yang mengoyak tenang yang baru. Saja mereka bangun, Aulia bukan gadis lemah. Tapi kali ini, rasa sakit itu berbeda. Ini bukan karena keterpaksaan seperti di awal pernikahan mereka, melainkan karena ia benar-benar mencintai dan takut kehilangan. Suatu malam, ia memberanikan diri bicara. "Kalau kamu akhirnya harus memilih jalan yang ditentukan keluargamu, aku tidak akan menahannya. Tapi kumohon, jangan buatku berharap jika kamu sendiri masih bimbang." Suaranya tenang, tapi air matanya mengalir deras, memperjelas betapa besar luka yang sedang ia tahan. Karim menatap Aulia dengan mata yang sembab. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang mampu menjelaskan pertarungan dalam hatinya. Di satu sisi, ia mencintai Aulia dengan tulus, wanita yang telah mengubah hatinya. Tapi di sisi lain, ia tahu, jika ia melawan keluarga dan meninggalkan janji lama, ia akan kehilangan segalanya, nama, warisan, bahkan negara. "Aku terjepit, Aulia. Tapi Tuhan tahu, hatiku ini milikmu," ujarnya pelan, seperti doa yang menggantung di udara tanpa jawaban. Keesokan paginya, Aulia memutuskan pergi dari apartemen itu. Bukan karena menyerah, tapi karena ia ingin memberi Karim ruang untuk benar-benar memilih. Ia meninggalkan sepucuk surat, "Jika cintamu cukup kuat, kamu tahu di mana mencariku. Tapi jika tidak, anggap saja aku adalah bagian dari perjalananmu yang mengajarkan arti kesungguhan." Ia tak membawa apa-apa,
hanya hati yang penuh luka dan doa yang nyaris patah. Dan saat Karim pulang malam harinya dan menemukan rumah itu kosong, ia akhirnya tahu, cinta bukan sekadar keberanian untuk memilih, tapi juga pengorbanan untuk mempertahankan. Dan untuk pertama kalinya, pria itu menangis dalam kesunyian. Bukan karena kehilangan, tapi karena takut telah melepaskan sesuatu yang tak akan bisa digantikan oleh apapun, bahkan oleh restu dunia. 3 hari sejak Aulia pergi, Karim seperti hidup dalam kehampaan. Ia tak lagi menjawab panggilan dari keluarganya, tak lagi menyentuh pekerjaan, dan bahkan lupa pada urusan perjodohan yang dulu begitu dipaksakan oleh darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya. Semua jadi tak penting. Rumah yang dulu ia bangun untuk Aulia terasa hampa, dingin, dan menusuk dada. Setiap sudutnya memanggil nama Aulia, dan setiap detiknya hanya berisi satu pertanyaan, mengapa aku membiarkannya pergi? Sementara itu, Aulia kembali ke rumah kontrakan sederhana yang dulu ia tinggali bersama ibunya. Ia mencoba kembali ke kehidupan lama, tapi segalanya sudah berbeda. Hatinya kini bukan milik seorang gadis biasa yang bisa menutup luka dan berjalan sendiri. Ia telah mengenal rasa memiliki, dan kehilangan dalam bentuk yang paling menyakitkan. Ibunya, yang sudah mulai pulih, hanya bisa memeluknya dan berkata, "Kalau kamu mencintainya, jangan hanya pergi." Terkadang, yang kita butuhkan bukan kekuatan untuk meninggalkan, tapi keberanian untuk bertahan. Di sisi lain, Karim memberanikan diri menghadapi keluarganya lewat panggilan video dari seberang dunia. Dengan suara gemetar, tapi teguh, ia berkata, "Aku tidak akan menikahi Amira. Aku sudah menikah, dan aku mencintainya. Jika itu membuat kalian mencabut semua hakku, biarlah. Tapi aku tak akan menjual kebahagiaan untuk gelar atau warisan." Kalimat itu membuat keluarganya marah, kecewa, tapi juga terdiam. Untuk pertama kalinya, Karim berdiri atas namanya sendiri, bukan sebagai anak seorang sheikh, tapi sebagai lelaki yang ingin setia pada hatinya. Malam itu juga, Karim terbang mencari Aulia. Ia berdiri di depan rumah kontrakan dengan tubuh lelah, wajah sembab, dan mata yang tak berkedip menatap pintu kayu itu. Ketika Aulia membukanya, mereka hanya saling pandang. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya keheningan yang menyimpan segalanya. Lalu Karim berlutut, bukan untuk melamar, tapi untuk memohon. "Kalau kau masih mau, aku ingin memulai lagi. Bukan karena hutang, bukan karena paksaan, tapi karena aku tak bisa hidup tanpamu." Dan saat Aulia akhirnya mendekap tubuh pria itu, tubuh yang dulu asing kini menjadi tempat pulang, segalanya menjadi jelas. Cinta yang tumbuh dari luka, diuji oleh restu dan perbedaan, kini kembali dalam bentuk paling utuh, perjuangan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka memilih untuk saling tetap tinggal, meski dunia memaksa untuk menjauh. Beberapa bulan kemudian, Karim dan Aulia mengadakan pernikahan ulang secara sah dan terbuka, kali ini dengan restu ibunya dan tanpa bayang-bayang perjanjian. Di tengah kebun bunga sederhana, Aulia mengenakan gaun putih yang ia pilih sendiri, bukan karena hutang, bukan karena tekanan, tapi karena cinta yang kini tumbuh murni dari hati. Ia menggenggam tangan Karim dan berkata, "Kini aku tahu, takdir tak pernah salah, hanya butuh waktu untuk bisa kita pahami." Kehidupan mereka tak selalu sempurna, tapi cinta mereka bukan lagi tentang kesempurnaan, melainkan tentang saling berani untuk tetap tinggal. Aulia kini aktif membantu perempuan yang mengalami tekanan hidup seperti dirinya dulu, membagikan kisahnya sebagai kekuatan. Sedangkan Karim membangun yayasan yang mendanai pendidikan anak-anak miskin di Indonesia, sebagai bentuk syukur atas cinta yang telah ia temukan di tanah ini. Suatu pagi, Aulia terbangun dan melihat Karim sedang membacakan buku dongeng untuk seorang anak kecil yang duduk di pangkuannya, putri kecil mereka yang lahir setahun setelah pernikahan ulang. Aulia tersenyum, air matanya menetes tanpa sadar. Ia sadar, semua penderitaan yang dulu ia alami bukan akhir, tapi jalan menuju rumah sejati yang Tuhan janjikan dengan caranya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang pengorbanan, tentang berani memilih ketika semuanya tidak pasti, dan tentang menyembuhkan luka bersama, bukan sendirian.
Aulia dan Karim bukan tokoh sempurna, tapi mereka adalah lambang dari cinta yang tumbuh perlahan, namun bertahan selamanya. Terima kasih telah menonton cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Aulia dan Karim bisa menyentuh hati kalian semua dan menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah, kadang ia muncul setelah air mata, perjuangan, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan cerita ini jika menurut kalian bermakna. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti percaya pada cinta dan harapan, seberapa hancur pun hidup kita hari ini.